Selamat datang di sesi penjelasan kita. Hari ini kita bakal ngebahas salah satu teknologi yang bisa dibilang paling transformatif di zaman kita sekarang, machine learning. Kita mulai dari pertanyaan paling dasarnya ya. Gimana ceritanya sebuah komputer bisa belajar tanpa kita kasih tahu aturannya satu persatu secara eksplisit? Begini, cara tradisional kita nyuruh komputer itu adalah dengan memberinya set instruksi yang super kaku. Ini yang disebut hard computing. Nah, machine learning ini beda. Dia itu intinya soft computing. Kita nggak kasih dia aturan main. Sebaliknya, kita kasih dia data yang banyak banget dan kita biarkan dia cari tahu sendiri polanya. Ini definisi formalnya. Tapi, kalau mau disederhanain, ya persis kayak kita aja. Semakin banyak kita latihan, atau dalam hal ini, semakin banyak data yang dilihat oleh komputer, performanya untuk ngerjain suatu tugas bakal jadi makin bagus. Oke, sekarang ayo kita langsung coba masuk lebih dalam. Kita mulai dari tipe pembelajaran yang paling dasar. Gimana caranya mesin memprediksi sebuah angka? Coba bayangin, kita mau prediksi harga rumah. Kita punya data dari masa lalu, ukuran rumah dan berapa harganya. Nah, ini tuh contoh klasik dari supervised learning yang namanya regresi. Kenapa supervised? Soalnya kita punya kunci jawaban dari data-data sebelumnya. Tujuannya ya untuk memprediksi angka di masa depan. Jadi, tugas si mesin ini adalah menemukan satu garis lurus atau kita sebut hipotesis yang paling pas dan paling mewakili hubungan antara ukuran dan harga rumah. Bagian belajarnya di sini itu ya proses menemukan nilai yang paling pas untuk parameter θ 0 dan θ 1 itu tadi. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya si mesin bisa nemuin garis terbaik itu? Masa cuma nebak-nebak asal aja? Tentu enggak. Pertama-tama, si mesin harus punya cara untuk tahu kapan dia salah. Jadi kita kasih dia yang namanya fungsi biaya atau cost function. Anggap aja ini semacam skor kesalahan. Makin tinggi skornya, makin jelek tebakannya. Tujuannya jelas, bikin skor ini jadi sekecil mungkin, kalau bisa sampai 0. Terus, gimana cara nurunin skor kesalahan itu? Nah, mesin pakai algoritma cerdas, namanya gradient descent. Analogi ini ngejelasin dengan pas banget. Prosesnya itu mirip kayak kita lagi di puncak bukit berkabut dan mau turun ke lembah. Titik terenggah. Kita ambil satu langkah kecil ke arah yang paling curam ke bawah, berhenti, lihat lagi, terus ulangi. Visualisasi ini keren banget, karena nunjukin persis cara kerja algoritmanya. Si mesin bakal terus-terusan ngambil langkah-langkah kecil buat nemuin parameter yang pas. Dalam kasus kita tadi ya kemiringan dan posisi si garis lurus, supaya bisa menghasilkan skor kesalahan yang paling rendah. Jadi intinya itu ada di sini. Proses pengulangan yang simple tapi luar biasa kuat ini. Tebak, ukur salahnya, perbaiki sedikit, terus ulangi lagi. Inilah jantung dari mekanisme belajar di banyak banget model machine learning. Oke, kita naik level ya. Sekarang kita lihat gimana kemampuan dasar tadi bisa dikembangkan jadi keahlian baru. Bukan lagi prediksi angka, tapi membuat keputusan klasifikasi, misalnya ya atau tidak. Tapi disinilah kita nemu masalah. Model garis lurus yang kita pakai tadi ternyata jelek banget buat jawab pertanyaan ya atau tidak. Contohnya, buat ngebedain tumor ganas atau jinak. Kenapa? Soalnya kalau ada satu aja data yang aneh, misalnya ukurannya super besar, garis prediksinya bisa langsung kacau balau. Untuk masalah kayak gini, kita butuh alat bantu baru. Namanya fungsi sigmoid. Ini fungsi matematika yang elegan banget. Tugasnya itu untuk memaksa output angka apapun dari model kita jadi nilai antara 0 dan 1. Dengan kata lain, dia mengubah outputnya jadi sebuah probabilitas. Nah, dengan adanya probabilitas ini, model baru kita, yang namanya regresi logistik, bisa bikin semacam batas keputusan yang jauh lebih fleksibel. Dia jadi bisa misahin mana yang ya dan mana yang tidak, bahkan untuk pola data yang rumit dan nggak bisa dipisahin cuma pakai garis lurus. Oke, regresi logistik itu hebat buat satu keputusan, ya atau tidak. Tapi gimana kalau masalahnya jauh lebih kompleks, yang butuh ribuan keputusan kecil yang saling berhubungan? Misalnya, gimana cara kita ngajarin komputer untuk melihat? Soalnya begini, untuk tugas kayak pengenalan gambar, jumlah fiturnya itu bisa meledak. Satu gambar kecil aja bisa punya ribuan fitur dari pixel-pixelnya. Modal-modal yang kita bahas sebelumnya bakal kewalahan, nggak bakal sanggup secara komputasi. Disinilah kita butuh arsitektur yang jauh lebih kuat, yang idenya terinspirasi dari otak kita, jaringan saraf tiruan. Anggap aja setiap neuron itu adalah satu unit regresi logistik tadi. Nah, neuron-neuron ini disusun berlapis-lapis. Lapisan pertama mungkin cuma belajar ngenalin pola simpel, kayak garis atau sudut. Lapisan berikutnya menggabungkan garis dan sudut itu jadi bentuk, misalnya mata atau hidung. Sampai akhirnya lapisan terakhir bisa gabungin semua itu buat ngenalin, oh ini wajah manusia.
Jadi pemahamannya itu dibangun secara bertahap, selapis demi selapis. Tapi, dengan kekuatan sebesar ini, ada risiko yang besar juga. Gimana kalau model kita yang super canggih ini ternyata nggak benar-benar belajar, tapi cuma sekedar menghafal semua data latihan yang kita kasih? Ini yang membawa kita ke tantangan paling krusial di machine learning, namanya overfitting. Ini tuh ibaratnya kayak murid yang belajar buat ujian dengan cara menghafal semua soal dan jawaban di buku latihan. Begitu dikasih soal yang sedikit aja beda di ujian beneran, dia langsung bingung dan nggak bisa jawab. Dia nggak paham konsepnya, dia cuma hafal. Nah, grafik ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Kita nggak mau model yang terlalu simple, tapi juga nggak mau model yang terlalu rumit sampai ngikutin setiap titik data. Kita mau cari yang pas di tengah-tengah, yang bisa menangkap tren umumnya. Dan ternyata kita bisa mendiagnosis masalah ini. Kalau modelnya jelek pas latihan, dan jelek juga pas dites dengan data baru, itu artinya modelnya terlalu sederhana. Tapi, kalau pas latihan nilainya sempurna, pas dites malah hancur, itu gejala klasik overfitting. Artinya modelnya terlalu kompleks. Pertanyaan ini membawa kita ke poin utamanya. Membangun machine learning yang bagus itu bukan cuma soal jago ngoding. Ini lebih kayak jadi seorang detektif. Kita harus bisa mendiagnosis masalahnya dengan tepat. Kita harus tahu kapan model kita ini butuh lebih banyak data untuk belajar, dan kapan dia justru butuh otak yang lebih sederhana, atau mungkin lebih kompleks, dan itulah seninya.